Tanpa ragu, dia mulai menyerap apa yang tampak seperti fragmen kecil, namun mengandung energi yang sangat besar. Tiba-tiba, tangan membentuk tanda aneh yang mengarah langsung ke fragmen tersebut. Sarah menggunakan kemampuan untuk menarik hadiah cahaya dan menyegelnya. Dalam sekejap, fragmen kecil itu larut ke udara seolah-olah tidak pernah ada. Adam tidak bisa memahami kemana hadiah itu pergi. Pada detik terakhir, hadiah itu menghilang. Dengan marah, dia menatap siluet yang berdiri di pintu. Penuh amarah, pria itu menyadari bahwa wanita itu telah mentransportasikan hadiah cahaya dan entah bagaimana berhasil melarikan diri, meskipun dia berusaha menghilangkan semua hambatan di jalannya. Sarah menyatakan bahwa dia tidak ingin campur tangan dalam masalah yang bukan miliknya. Namun, sebagai warga Protoss, dia tidak tahan memikirkan seseorang yang mencuri harta yang paling berharga. Dia memutuskan untuk melawan dan mencegah predator mengambilnya. Adam semakin marah dengan kata-katanya. Dia kembali bertanya di mana dia mentransportasikan fragmen itu, tetapi Sarah menjawab bahwa itu bukan urusannya. Tiba-tiba, tentakel muncul dari tangan pria itu. Ini bukan lagi kemampuan Adam, tetapi kemampuan predator, yang dikenal dengan nama Hellish Chains. Sarah terkejut dengan serangan itu karena Adam tidak pernah menggunakan teknik seperti itu selama kompetisi. Tentakel itu mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dengan energi Adam, itu bukan manusia. Dalam sekejap, dia sepenuhnya berada di bawah belas kasihan monster itu, tubuhnya tenggelam dalam tentakel yang mengerikan. Predator memperingatkan bahwa dia akan memberi waktu 5 detik untuk mengungkapkan lokasi inti atau mati tercekik. Sarah menjawab bahwa ancamannya tidak akan berhasil, dia mengerti apa yang sedang dia hadapi. Selain itu, jika monster itu membunuhnya, dia tidak akan pernah mengetahui di mana fragmen itu berada. Sarah telah menyegel hadiah cahaya sebelum mentransportasikannya, memblokir hubungan dengan dunia luar. Jika predator itu membunuhnya, dia akan kehilangan semua harapan untuk menemukan harta itu. Adam menyadari bahwa dia tidak lagi merasakan keberadaan inti dan memutuskan untuk menyiksa Sarah daripada langsung membunuhnya. Tentakel semakin rapat, memutar lengan, kaki, dan lehernya. Dia menjerit kesakitan tetapi menolak untuk menyerah. Adam kembali bertanya di mana fragmen itu sambil terus menyerangnya. Sarah tertawa di wajah monster itu, mengatakan bahwa fragmen itu berada di tempat yang tidak akan pernah dia temukan. Sementara itu, Leia sedang dalam perjalanan ke akademi, mengetahui temannya ada di sana. Leia mempercepat langkahnya, khawatir tentang Sarah, namun yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Sarah sedang bertugas. Dinli bergabung dalam pengejaran, bukan karena khawatir dengan Sarah, tetapi karena harta berharga miliknya. Tiba-tiba, Leia mendengar suara aneh di belakangnya. Saat berbalik, dia melihat ratusan kelelawar terbang, teman setia Count Dracula. Bersama mereka adalah sang Viceroy dan 2 penjaga peringkat es, menunjukkan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Setelah melihat itu, semua pahlawan bergegas ke akademi. Beberapa menit kemudian, Leia tiba di gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan, di mana potongan tubuh penjaga tersebar di sekitar. Melihat sekeliling untuk bersiap-siap bertarung, dia tidak menemukan tubuh Sarah dimanapun. Mendengar teriakan Din, dia menyadari bahwa dia telah menemukan tempat pertempuran. Dengan gemetar, dia terus mengulang kata-kata yang sama tentang hadiah cahaya yang menjadi miliknya. Leia berpikir bahwa pria tua itu telah gila, tetapi saat dia berpaling darinya, dia melihat seseorang di ruangan itu selain meteorit. Itu adalah Adam, terbaring di tanah, tertutup darahnya sendiri. Leia mengangkat Adam dan duduk di sampingnya, memintanya untuk memberitahu jika dia masih hidup. Setelah berkata begitu, dia menamparkan Adam keras, dan prajurit itu batuk, memberi isyarat bahwa dia masih bernapas. Dia bertanya di mana Sarah berada. Seorang pria tua yang marah muncul di belakangnya, menarik pedangnya, dan menuntut untuk mengetahui lokasi inti. Terbebani oleh kegilaan, dia menyerang, tetapi Leia memblokir serangannya dengan katananya. Wanita itu menyatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan meminta pria tua itu menunggu sampai dia selesai menginterogasi Adam. Dengan marah, pria tua itu tidak bisa memahami bagaimana dia menghubungkan kehidupan sekretaris dengan hadiah cahaya. Lebih banyak orang muncul di pintu ruangan.
Itu adalah Kaun, yang mengatakan bahwa tidak perlu bertarung karena kamera pengawas telah dinonaktifkan. Adam adalah satu-satunya saksi, dan jika dia mati, mereka tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi. Melihat prajurit yang terluka parah itu, Dracula mengklaim mengetahui seseorang yang bisa menyembuhkannya. Beberapa saat kemudian, para pahlawan tiba di puncak gunung yang tertutup salju. Adam perlahan membuka matanya, pandangannya kabur. Meskipun samar, dia mengenali wajah Kevin, tetapi luka-lukanya memburamkan pikirannya. Berjuang untuk bergerak, Adam mencoba bangun, tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk istirahat, mentornya telah disegel oleh predator. Tiba-tiba, rasa sakit tajam menjalar ke seluruh tubuh Adam, memaksanya kembali ke tempat tidur. Menyalahkan dirinya atas kegagalannya, dia memikirkan bagaimana dia tidak bisa mengalahkan makhluk itu. Kevin mengamati bahwa Adam adalah salinan persis dari mentornya. Mengulurkan tangannya, Kevin meyakinkan Adam untuk tidak khawatir tentang mentornya karena Joseph kuat dan tidak akan mudah dikalahkan. Pria itu terkejut karena di hadapannya berdiri salah satu makhluk terkuat di Protoss, Count Dracula. Count meminta pria itu untuk membagikan semua yang dia ketahui, berjanji untuk menangani sisanya. Sementara itu, di sebuah hutan di luar kota, pertemuan rahasia sedang berlangsung. Sarah berdiri di sebuah lapangan terbuka dan memberi petunjuk kepada seseorang bahwa sudah waktunya untuk pergi, karena tinggal lebih lama akan berisiko tertangkap oleh penjaga. Sebuah suara manis dan menggoda menjawab, mengomentari bahwa rencananya tampaknya gagal dan pria itu terlihat kesal. Sarah berbalik dan terkejut melihat tubuhnya telah berubah. Kini tubuh itu dirasuki oleh predator peringkat spiritual, penyihir Jessica. Dia penasaran mengapa pria itu memilih untuk menghuni tubuh wanita itu, padahal dia bisa saja memilih bentuk tubuhnya sendiri. Dark King Steve, predator peringkat spiritual, menjawab bahwa hanya tubuh ini yang mengetahui lokasi hadiah cahaya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya. Berbalik, Steve memerintahkan Jessica untuk pergi karena mereka hanya memiliki sedikit waktu. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Seseorang memanggil para predator dan meminta mereka untuk menunggu. Dari belakang pohon, sebuah tangan berbulu muncul saat makhluk itu bergegas untuk menemui mereka. Itu adalah Wei, predator tingkat hantu. Binatang itu tampaknya khawatir, takut bahwa sekutunya akan meninggalkannya, membuatnya tidak mungkin untuk menemukannya lagi. Sementara itu, di kabin Kevin, para pahlawan sedang membahas kejadian di Akademi Ilmu Pengetahuan. Adam menceritakan kepada Count Dracula semua yang dia ketahui tentang predator tingkat hantu yang mampu merasuki tubuh orang lain. Sang gubernur berkomentar bahwa kejadian seperti itu sudah lama tidak terjadi. Namun sayangnya, dia tidak bisa meninggalkan kota karena memikul beban kekuasaan kota tersebut. Oleh karena itu, dia mempercayakan misi penyelamatan Sarah kepada Paladin Catelyn dan penjaga peringkat S. Michael. Count memerintahkan mereka untuk membawa wanita itu kembali dengan selamat dan menghabisi predator tersebut. Catelyn melompat berdiri, bersumpah dengan nyawanya untuk menyelesaikan misi tersebut. Michael menutup bukunya dengan senyuman dan meyakinkan semua orang bahwa dia mengerti perintahnya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, dan Ben masuk. Dengan berani, dia menyatakan bahwa dia akan bergabung dalam misi ini. Leia mendukungnya, menyatakan keinginannya untuk membantu juga. Sarah adalah penjaga tubuh pahlawan, dan Ben menganggap itu adalah tugasnya untuk menyelamatkannya. Leia menata rambutnya dan menyatakan bahwa Sarah adalah temannya, jadi dia tidak akan meninggalkannya dalam krisis. Kevin tidak senang dengan pernyataan Ben. Tunangan Ben, Eliza, sudah menyebabkan kekhawatiran pada sang master karena dia khawatir seluruh keluarganya akan menjadi penjaga, yang selalu dalam bahaya. Pria tua itu juga tidak senang. Dia memberitahu pahlawan itu bahwa lawannya adalah predator peringkat spiritual, jauh melampaui kemampuan Ben untuk mengalahkannya. Ben membalas bahwa Dekan hanya peduli tentang inti dan tidak tertarik dengan kehidupan Sarah. Catelyn meyakinkan pemuda itu bahwa misi ini tidak terlalu sulit dan bahwa dia bisa menangani semuanya sendiri, tidak perlu dia mempertaruhkan nyawanya lagi. Kevin membela Ben, berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menekan tekad pemuda itu. Selain itu, ini bisa menjadi pelatihan untuk pahlawan itu karena dia kini adalah seorang penjaga. Dia bertanya kepada Count apakah dia punya keberatan. Dengan malu, Viceroy menjawab tidak ada.
Maka diputuskan bahwa Ben dan Leia akan menemani para penjaga dalam misi tersebut. Dracula merasa tidak nyaman di bawah tatapan tegas Kevin, takut sang master marah padanya. Untuk memperbaikinya, Count memutuskan untuk mengirimkan kupon diskon ke rumah teh Kevin. Dracula kemudian beralih kepada Ben, menjelaskan bahwa karena keterbatasan waktu, tidak akan ada upacara inisiasi penjaga. Count secara resmi menyebut Ben sebagai penjaga dan pelindung Protoss, memberinya peringkat A dan menugaskannya pada skuad ke-7. Adam berpikir bahwa dia tidak mengira Ben akan melampaui Daniel. Pahlawan itu, bangga dengan dedikasinya, sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam misi ini. Gerbang kota terbuka, dan keempat penjaga berangkat dalam misi mereka. Para pejuang perlu bekerja sama untuk menyelamatkan Sarah dan mendapatkan kembali hadiah cahaya. Selama penyelidikan mereka menemukan bahwa musuh menuju ke arah tertentu, yang mendorong tim untuk mempercepat langkah. Jalur tersebut sudah dikenal Ben, karena dia telah mempelajari peta wilayah tersebut setelah putaran pertama kompetisi mereka. Di luar wilayah yang belum dijelajahi, ada area lain yang ditandai sebagai terlarang. Siapapun yang berani masuk ke sana tidak pernah kembali hidup. Tempat ini dikenal sebagai pemakaman penjaga. Catelyn terkejut bahwa Ben mengingat jalur yang tidak dikenal ini, mengingat peta tersebut menampilkan ribuan rute. Michael berkomentar bahwa Ben adalah orang yang menarik, karena dia mempelajari peta di waktu senggangnya. Ben menjelaskan bahwa itu adalah kebiasaan dari kehidupan masa lalunya, tetapi untuk saat ini, mereka perlu mengejar musuh yang berusaha bersembunyi. Sementara itu, ketiga predator sedang berjalan melalui hutan. Wei menjadi gelisah, mengeluh bahwa dia dijanjikan pertempuran dan itulah alasan dia bergabung. Jessica memberitahu sekutunya bahwa perangkap sinyal menunjukkan 4 musuh mendekat dan mereka semakin dekat. Namun dalam hitungan detik, dia menyadari ada 5 musuh. Terkejut dengan kabar tersebut, Wei meminta izin untuk menghadapi mereka, bersemangat untuk bertarung. Steve berbalik kepada Jessica, menyerahkan tugas menghadapi musuh kepadanya. Dia menjelaskan bahwa Wei memiliki peran yang lebih penting untuk dimainkan. Meskipun Wei enggan mengikuti perintah sang master, dia jelas tidak senang dengan rencana tersebut. Dengan marah, dia menuduh Steve telah memanfaatkannya. Dark King membalas bahwa menemukan lokasi hadiah cahaya adalah hal yang sangat penting dan peran Wei sangat vital untuk mencapai tujuan itu. Kelompok itu melanjutkan perjalanan, dengan Steve meyakinkan Wei bahwa begitu mereka mencapai pemakaman penjaga, mereka akan aman. Sementara itu, para pahlawan yang mengejar berhenti saat Ben melihat sesuatu. Itu adalah penyergapan, dengan sebuah batu besar terbang menuju pahlawan itu. Leia segera bertindak, memberitahu Ben bahwa dia akan menangani itu. Dalam hitungan detik, wanita itu melancarkan 30 serangan berturut-turut dengan pedangnya, menghancurkan batu itu menjadi serpihan dan menjaga para pahlawan tetap aman. Leia meminta pelaku untuk menunjukkan diri daripada bersembunyi. Sebuah sosok melompat turun dari pohon dan mendarat di depan wanita itu. Itu adalah Jessica, yang menyapa para penjaga dengan mengejek. Mengangkat matanya yang hijau, dia menyatakan bahwa untuk lewat, para penjaga harus membayar dengan nyawa mereka. Tersinggung dengan sikap angkuh Jessica, Leia membalas bahwa justru Jessica yang akan membayar untuk intervensinya dengan nyawanya sendiri. Ben melangkah maju untuk meyakinkan para wanita, menjelaskan bahwa predator itu berniat untuk menunda mereka dan kemungkinan memiliki lebih banyak perangkap tersembunyi. Pahlawan itu merancang rencana baru. Dia akan menghadapi predator itu sendirian sementara skuad lainnya maju untuk mengejar musuh yang tersisa. Ben mengerti bahwa mereka perlu mencegat para predator sebelum mereka mencapai pemakaman penjaga dan menyelamatkan Sarah. Catelyn terkejut dengan bagaimana pendatang baru itu menganalisis situasi dan merumuskan strategi dengan cepat. Itu adalah rencana yang solid. Tiba-tiba, Leia melompat di depannya. Dia bersikeras untuk tetap di belakang untuk memperlambat musuh, memberi waktu skuad untuk maju. Dia menambahkan bahwa, mengingat tujuannya, akan lebih baik bagi pahlawan yang lebih kuat untuk maju sementara dia menangani gangguan. Leia juga mencatat bahwa predator itu tetap tenang meskipun dia sendirian melawan 4 lawan, menunjukkan bahwa dia sangat berbahaya. Leia memutar katananya di atas kepalanya, mempersiapkan diri untuk bertempur, tidak ingin Ben mempertaruhkan nyawanya. Dia melancarkan serangkaian serangan cepat dengan katananya, bertujuan untuk mengalihkan perhatian Jessica. Jessica,
bagaimanapun, tidak terpengaruh. Dia dengan tenang mengirimkan rambutnya untuk menyerang Leia. Keduanya bertarung dengan sengit, masing-masing tidak mau mundur. Tidak jelas apakah Leia bisa menahan musuh yang kuat itu untuk waktu yang lama. Skuad yang lain, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, memutuskan untuk menyelinap melewati sucubus selama mereka bisa. Tetapi Jessica tidak siap membiarkan siapapun melarikan diri. Dengan tekad untuk menghentikan seluruh skuad, rambutnya merembes ke dalam tanah, memungkinkan dia untuk menyerang beberapa lawan sekaligus. Ben dengan cepat menyadari bahwa predator itu menggunakan serangan jarak jauh, menyarankan agar mereka berhati-hati. Tanah di depan mereka mulai terangkat, dan rambut Jessica terbang seperti pedang, menghalangi jalan mereka. Pedang Catelyn bersinar terang kuning saat dia maju, berteriak bahwa dia akan menangani rintangan itu. Sebuah sinar cahaya ilahi meledak dari pedangnya, memotong rambut itu menjadi serpihan. Jessica terkejut, tidak percaya bahwa ada yang bisa melawan ikatan-ikatan miliknya dengan begitu efektif. Sementara itu, para pahlawan melompat melewati sucubus, meninggalkannya dan Leia untuk bertarung. Ben berjanji untuk tidak kalah dan bersumpah untuk membawa Sarah dan Leia kembali dengan selamat. Jessica frustrasi dengan para pahlawan yang berhasil melewati perangkapnya, namun kemarahannya semakin meningkat saat 3 di antaranya berhasil melarikan diri. Dia menunjuk ke Leia dan menyatakan bahwa jika dia kehilangan cinta Steve karena ini, itu semua akan menjadi kesalahan Leia. Tiba-tiba, tanah bergetar, mengungkapkan jejak hijau samar. Sesuatu bergerak cepat melewati para wanita, membuat mereka kebingungan. Gerakan itu begitu cepat sehingga Leia tidak dapat memahami apa yang terjadi. Dia mengira itu adalah Dinley dan terkejut bahwa pria tua itu telah mengikuti mereka. Jessica, di sisi lain, melupakan pengejar kelima. Rasa takut menguasainya, jika rencana ini gagal karena dirinya, Steve mungkin akan meninggalkannya sepenuhnya. Leia menggenggam katananya dengan erat, mengabaikan perasaan biasa Jessica meskipun kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Jessica meratapi kenyataan bahwa sementara Steve berada di Protoss, dia hanya peduli tentang hadiah cahaya. Sudah sebulan dia tidak bertemu dengannya, dan kesedihannya sangat menguasainya. Jessica mulai menangis keras, mengeluarkan gelombang suara kuat yang menakuti burung-burung di sekitar mereka. Leia tetap tidak terpengaruh, tetapi dia menyadari bahwa tangisan Jessica mirip dengan panggilan kucing nokturnal. Tiba-tiba, Leia merasakan sesuatu yang aneh terjadi di tubuhnya. Tangisan Jessica bukan sekadar suara, mereka memengaruhi otak Leia, membuatnya sulit untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Jessica sendiri terkejut, tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini. Gelombang suaranya bisa membuat lawan tidak mampu bertarung. Memanfaatkan kesempatan itu, dia melancarkan serangan, mengarahkan rambutnya ke Leia sambil mengejeknya tentang merasakan cinta menembus hatinya. Ratusan helai rambut terbang seperti pedang tajam. Leia tidak bisa percaya bahwa pertempurannya akan berakhir dengan berlutut. Sebuah teriakan memenuhi udara, dan darah menyemprot di sekitar mereka. Sementara itu, pahlawan dan kelompoknya semakin mendekati musuh ketika sosok Wei muncul di depan mereka. Siapa yang menyangka Jessica tidak dapat dipercaya? Duduk di atas tunggul pohon dengan sebuah tongkat besar, Wei memancarkan rasa percaya diri, yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan. Michael tersenyum, mengatakan bahwa monyet adalah hewan favoritnya dan menawarkan diri untuk melawannya. Seekor primata lain tiba-tiba muncul di belakang Michael, siap untuk menyerang. Penyadaran pun muncul, ada beberapa monyet. Tongkat Wei menghantam tanah dengan kekuatan besar, meninggalkan ketidakpastian apakah Michael bisa menghindarinya. Wei merasa senang dengan kesuksesan yang tampaknya telah dicapainya. Kemampuannya untuk menggandakan diri, dengan duplikat yang memiliki kekuatan setara dengan aslinya, memang tak tertandingi. Namun ekspresi kegembiraannya surut ketika dia melihat sesuatu yang tak terduga. Michael memegang tongkat Wei dengan mudah hanya dengan satu tangan. Dia memberi instruksi kepada skuad untuk pergi, memperingatkan mereka bahwa mereka bisa terluka jika tidak hati-hati. Mata Michael berubah merah ketika salah satu dari 7 dosa mematikan bangkit. Wajahnya berubah dari tersenyum menjadi marah. Itu adalah dosa kemarahan. Energi besar meluap dari tubuh Michael, menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya bergetar. Para monyet terkejut dengan tampilan kekuatan itu.
Kemarahan mereka muncul, mempersiapkan diri untuk bertempur. Michael menyatakan bahwa dia akan menangani para predator dan mengejar kelompoknya nanti. Ben terkejut, merasa hampir tidak mengenali Michael. Cutland menjelaskan bahwa 7 kepribadian tinggal dalam tubuh Michael, jadi transformasi ini tidak mengejutkan. Wei merasa cemas. Meskipun dia manusia, Michael menunjukkan kekuatan luar biasa. Seekor monyet kedua mengejek napas Michael, hanya untuk disambut dengan tamparan keras di wajah. Michael membalas bahwa Wei terlalu banyak bicara. Dengan marah, Wei merasa geram, Steve tidak pernah menamparnya, tetapi manusia ini berani melakukannya. Michael melanjutkan serangannya, menyatakan bahwa bahkan 1000 serangan pun tidak akan mengganggunya. Wei menerima serangan dari segala arah, tidak mampu menghindar. Tiba-tiba, seekor monyet kedua muncul di belakangnya, mengingatkan Wei bahwa dia tidak menghadapi satu lawan, tetapi banyak. Monyet itu mencoba menyerang dengan tongkatnya, tetapi serangannya meleset. Michael tampaknya menghilang, seolah menghilang begitu saja. Sebenarnya, para predator memang tidak bisa mengikuti kecepatan Michael. Penjaga itu sudah berada di atas tongkat yang digunakan melawannya, menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan yang jelas di antara mereka. Wei tercengang dengan kecepatan penjaga itu, tetapi Michael membalas bahwa ada 6 lainnya di Protoss yang sama kuatnya dengannya. Michael melompat dan memberikan tendangan kuat ke predator itu, mencatat bahwa 6 penjaga itu bahkan lebih cepat darinya. Kekuatan pukulan itu membuat Wei terjatuh ke tanah, memaksanya menjatuhkan senjatanya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Michael menyatakan bahwa Wei, seperti hewan peliharaan, akan tunduk dengan satu pukulan. Sementara itu, matahari terbit di atas hutan, menandakan berakhirnya malam dan dimulainya hari baru. Wei yang asli berlari menuju pemakaman penjaga, bertanya pada Steve apakah dia sudah menemukan hadiah cahaya, karena musuh mereka sangat kuat. Wei merasakan rasa sakit yang dialami oleh klonnya dan memperingatkan bahwa dia tidak bisa menangani para penjaga sendirian. Monyet itu mendesak Steve untuk menyelesaikan ritual dan menemukan inti agar mereka bisa menghabisi Sarah. Steve tidak mengindahkannya, sepenuhnya terfokus pada pencariannya untuk artefak itu. Sarah, di sisi lain, dipukuli dan kelelahan, duduk tak berdaya di tanah, sepenuhnya terkuras dari kekuatan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk diselamatkan, tidak ingin mati di tempat seperti itu. Tiba-tiba, seorang zombie muncul dari balik dinding, maju untuk merebut jiwanya, tetapi dengan cepat ditusuk dengan pedang. Leia tiba tepat waktu, menyelamatkan Sarah dari kematian yang pasti. Sang pejuang menatap wanita yang kelelahan itu dan memberitahunya bahwa jika dia ingin hidup, dia harus mengikutinya. Steve memperhatikan wanita dengan pedang itu, mengenalinya dari penonton di kompetisi dan dari ingatan Sarah yang sering. Semua menjadi jelas baginya. Masuk ke dalam ingatannya, Steve menemukan jawabannya, artefak yang dia cari tertanam dalam dada Sarah. Hadiah cahaya ada dalam penyelamatnya yang cantik. Saat cahaya matahari semakin kuat dan menembus pohon-pohon, Leia terlihat tergantung, berdarah, dari rambut Jessica. Tidak mampu menghindari serangan sebelumnya, Leia telah menahan pukulan terus-menerus dari sang iblis. Meskipun menggenggam pedangnya dengan erat saat darah mengalir dari lukanya, dia menolak untuk menyerah. Pedang Succubus menembus dada Leia. Sang pejuang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Leia bertanya kepada lawannya apakah dia berniat mengakhiri hidupnya. Jessica terkagum dengan ketahanan sang pejuang, meskipun menderita luka parah, Leia masih menggenggam pedangnya. Jessica mengakui bahwa kekuatan Leia terletak bukan pada ketahanannya terhadap teriakan, tetapi pada kemauan kerasnya. Namun, Jessica sudah lelah bermain-main dengan korbannya dan menyatakan bahwa sudah saatnya untuk memberikan pukulan terakhir. Succubus itu mengarahkan rambutnya untuk memberikan pukulan fatal, ingin mendengar teriakan Leia dalam penderitaan. Pada saat itu, Leia menyerah pada nasibnya, meminta maaf dengan diam kepada Sarah. Dia menutup matanya, siap untuk mati, tidak mampu menyelamatkan temannya. Tiba-tiba, sekeliling mereka diselimuti cahaya keemasan. Sebuah ledakan dahsyat menghancurkan rambut Jessica menjadi serpihan-serpihan seperti benang. Di pusat ledakan, sebuah bola kecil berwarna emas mulai terbentuk. Di dalam bola tersebut berdiri Leia, sepenuhnya terlindungi oleh kekuatan yang tidak dikenal. Jessica terkejut dengan kekuatan baru ini,
yakin bahwa Leia telah sepenuhnya kehabisan kekuatan. Sucubus itu tidak bisa memahami dari mana datangnya energi yang luar biasa ini. Dia menatap Leia dengan tak percaya, yang kini dikelilingi cahaya ilahi yang segera menyembuhkan semua lukanya yang berdarah. Sumber kekuatan ini terkonsentrasi di dada penjaga, sebuah fragmen emas kecil. Tersembunyi dalam diri Leia adalah hadiah cahaya, yang kini bangkit untuk memberinya kemampuan dan kekuatan baru untuk mengalahkan musuhnya. Jessica terdiam karena terkejut, tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. Baru saat itu dia menyadari bahwa hadiah cahaya sudah ada dalam diri Leia sejak lama. Sang predator gemetar, seolah ketakutan dengan takdirnya. Leia menyadari hal ini dan memberitahukan Jessica untuk tidak takut karena pedangnya sangat cepat. Tampaknya langit kini memihak padanya. Namun Jessica tidak terlihat takut. Dia gemetar karena kegembiraan, bukan ketakutan. Imajinasi liar mulai berkembang, jika dia bisa mengklaim hadiah cahaya, cinta Steve akhirnya akan menjadi miliknya. Pada saat itu, pedang Leia mulai bersinar dengan warna ilahi. Kekuatan Leia meluap luar biasa, dan kemenangan kini tampak pasti. Dia memberitahu iblis itu bahwa dia tidak akan membiarkannya menang dan bersiap untuk menyerang. Dengan ayunan pedang yang cepat, Leia menyerang Jessica, yang dalam keinginannya, lupa untuk membela diri. Ledakan terjadi. Kekuatan pedang begitu dahsyat sehingga semua pohon di belakang Jessica hancur seketika. Pertempuran berakhir dengan satu pukulan, dan Jessica yang kalah terjatuh keras ke tanah. Jessica tidak bisa mempercayai kekalahannya. Hadiah cahaya sudah dalam genggamannya, namun sekarang itu jauh dari jangkauannya. Dia tidak akan pernah memenangkan hati Steve. Leia menatap pemandangan cinta yang tak terbalas itu dan, untuk sesaat, bahkan merasa kasihan pada musuhnya. Di saat-saat terakhirnya, Jessica tidak menyesali apapun selain mengungkapkan kerinduannya untuk kembali kepada Steve. Beberapa tahun sebelumnya, di sebuah rumah terbengkalai, Jessica yang berusia 18 tahun memegang t-shirtnya yang nyaris menutupi dadanya. Dia menangis terisak. Seorang pria sedang mengancingkan celananya, memerintahkan agar dia menyimpan semua ini sebagai rahasia. Mengatur kacamatanya, pria itu memperingatkan bahwa jika ada yang mengetahui, dia akan mengubah hidup Jessica menjadi mimpi buruk. Jessica berteriak kepada pria itu, menyebutnya tidak manusiawi. Sebagai balasan, pria itu menamparnya dengan keras, membuat darah keluar. Pria itu, penuh kemarahan, berkata kepada Jessica bahwa dia harus mengerti satu hal. Jika dia tidak membawanya, dia dan ibunya akan menjadi makanan para predator keesokan harinya. Dia sudah menghabiskan banyak uang untuk mendukung Jessica, dan dia harus mengingat kebaikannya. Oleh karena itu, dia harus membayar hutangnya dengan tubuhnya. Hujan turun di luar, dengan petir yang menggelegar di langit. Dalam cuaca seperti itu, sebaiknya tetap di dalam rumah dan menghindari keluar. Namun, Jessica berdiri di atap sebuah gedung tinggi, tanpa perasaan atau sensasi. Bahkan hujan dingin pun tidak menghalanginya. Dia ingin mengakhiri penderitaannya. Dalam pikirannya, dia mendengar suara lelah yang mendesaknya untuk melompat ke jurang, hanya dengan satu langkah, semuanya akan berakhir. Dia tidak perlu lagi menahan penyiksaan. Jessica berdiri dengan ujung jari, mantap dengan keputusannya. Dia membuka tangannya, siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Dalam pikirannya, dia berharap jika ada kehidupan setelah mati, itu akan memperlakukannya dengan lebih baik. Tepat ketika dia hendak melompat, sebuah suara dari belakang menginterupsinya. Seorang asing berbicara, mengatakan bahwa kematian bukanlah solusi. Itu adalah Steve, yang mengklaim bahwa hanya kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Terkejut dengan kehadiran predator itu, Jessica menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi yang harus hilang. Steve mendesaknya untuk mendekat dan bergabung dengannya sebagai pengikutnya. Dia berjanji bahwa, jika dia memutuskan untuk mengikutinya, Raja Kegelapan akan memberinya kekuatan yang tidak dikenal oleh makhluk biasa. Tanpa ragu, dia menggigit leher gadis tak berdosa itu, mentransfer sebagian kekuatannya padanya. Beberapa waktu kemudian, di rumah yang sama di mana Jessica hanya mengenal rasa sakit dan penderitaan, pria itu duduk gemetar di lantai, diliputi rasa takut. Jessica menatapnya dengan penuh penghinaan dan berkata dengan sarkastis, bertanya apakah dia tidak ingin dia membayar hutangnya. Sekarang adalah kesempatan sempurna baginya untuk melunasi hutangnya.
Pria itu, ketakutan, memohon agar dia tidak menganggap kata-katanya serius. Dia meraih kaki Jessica, mengakui kesalahannya dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Dia berjanji bisa menemukan orang lain yang lebih mudah untuk dia buru. Namun sayangnya untuknya, predator yang baru berubah ini tidak tertarik pada daging manusia. Untuk pertama kalinya, Jessica menggunakan rambutnya sebagai pedang, mengarahkannya kepada penyiksanya. Sebuah teriakan menyayat hati menggema di ruangan itu, dan darah pria itu memercik ke dinding. Dia mati sebelum bisa memahami penderitaan yang telah dialami Jessica sepanjang hidupnya. Jessica tidak merasa kasihan padanya, hanya sebuah kesadaran dingin bahwa dialah orang yang telah membuatnya mengorbankan kemanusiaannya. Saat dia berjalan keluar, Jessica bertanya-tanya apakah semua itu sepadan. Sementara itu, Leia berbalik untuk bergabung dengan teman-temannya tetapi tiba-tiba tertahan ketika rambut Jessica melilit kakinya, mencoba menahannya. Leia berbalik, terkejut melihat Jessica masih hidup setelah serangan yang menghancurkan itu. Alih-alih mati, Jessica hanya duduk di sana, mendalam dalam pikirannya. Sucubus itu memandang sang pendekar pedang dan mengaku bahwa dia merasa aneh, seolah semua ingatannya telah terhapus. Dia kemudian memohon pada Leia untuk membantu. Leia terkejut mendengar kata-kata seperti itu keluar dari musuh lamanya. Tidak jelas apakah Jessica tulus atau hanya berpura-pura rentan untuk mencari balas dendam. Sementara itu, di tempat lain di hutan, dua predator melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat perlindungan. Wei bertanya-tanya dengan keras apa jenis kekuatan yang dimiliki hadiah cahaya, mengingat tekad Steve yang tak henti-hentinya untuk mendapatkannya. Dengan menarik napas dalam-dalam, predator yang menemaninya menjelaskan bahwa Wei tidak akan pernah mengerti sampai dia mencapai batas kekuatannya. Steve telah melalui banyak ujian untuk mencapai puncak tingkat spiritualnya, tetapi sekarang dia merasa sendirian, percaya bahwa tidak ada tujuan lebih tinggi yang tersisa untuknya. Dia menganggap dirinya sebagai makhluk terkuat di dunia. Namun dia salah. Dulu, dia pernah kalah dari seorang lawan, seorang anak laki-laki dari ras manusia. Wei terkejut dengan pengungkapan ini, tidak bisa percaya bahwa gurunya pernah kalah. Steve mengonfirmasi bahwa itu benar. Anak laki-laki itu adalah seorang jenius dalam pertempuran. Tak lama setelah itu, anak itu mendirikan Protoss, yang dikenal sebagai Kel. Andai saja tidak ada kegelapan tak terbatas dalam diri anak itu, Steve mungkin tidak akan pernah kalah. Ketika Kel meninggal, Steve menemukan jenazahnya, tetapi kegelapan tak terbatas itu sudah tidak ada lagi. Ini menjadi masalah besar bagi predator. Oleh karena itu, mendapatkan hadiah cahaya menjadi tujuan utamanya. Steve percaya bahwa dengan hadiah cahaya, dia bisa melampaui batasannya, melawan kekuatan kegelapan tak terbatas, dan akhirnya berhasil di dunia spiritual. Mendengar cerita ini, Wei mulai mengerti ambisi gurunya. Jika Steve memperoleh hadiah cahaya, dia akan menjadi makhluk terkuat di dunia. Beberapa waktu kemudian, kelompok predator itu tiba di perbatasan pemakaman penjaga. Itu ada di depan mereka, dan mereka berhasil tiba sebelum para penjaga muncul. Wei menyarankan untuk meninggalkan pesan untuk Jessica agar dia tahu di mana menemui mereka. Steve melompat turun dari bahu Wei dan menjawab dengan dingin bahwa itu tidak perlu. Jessica tidak akan datang. Dia telah mengirimnya untuk menghentikan para penjaga, sepenuhnya sadar bahwa dia tidak akan mampu menghadapinya. Wei terkejut dengan pengungkapan ini. Dia tidak menyangka bahwa gurunya sudah merencanakan untuk meninggalkan Jessica sejak awal, meskipun dia mengklaim bahwa mereka bertiga adalah keluarga. Steve menjawab dengan dingin bahwa jika mengorbankan Jessica berarti mendapatkan hadiah cahaya, maka kehilangan dia tidak sia-sia. Lagi pula, konsep keluarga adalah ciptaan manusia, sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh predator. Setelah percakapan mereka, Steve berbalik dan memerintahkan kelompoknya untuk mengikutinya. Masuk ke bagian hutan ini, pengejar mereka akan kehilangan jejak mereka. Tiba-tiba, sebuah serangan kuat turun dari langit, menargetkan para predator. Kelompok itu menyadari serangan yang datang dan menyadari bahwa mereka harus bertarung untuk melarikan diri. Wei hampir berhasil menghindari serangan itu, yang melesat tepat di atas kepalanya. Sebuah sinar cahaya menghantam tanah di depan mereka, memotong semua pohon yang dilalui. Wei menyadari betapa beruntungnya dia telah menghindarinya, sedikit lebih banyak, dan dia akan kehilangan kepalanya.
Serangan mendadak itu meninggalkan sebuah parit besar di tanah, mengesankan Steve dengan kekuatannya yang luar biasa. Sedikit yang bisa menggali saluran sedalam itu ke dalam tanah dengan satu ayunan pedang. Dia kini mengerti mengapa Jessica tidak bisa menghentikan pengejar mereka. Di langit, mereka melihat Catelyn, yang menyatakan bahwa siapapun yang melewati perbatasan akan mati tanpa ampun. Steve membalas bahwa kesombongannya dalam mengancamnya adalah hal yang salah, dia jauh lebih kuat daripada penjaga peringkat es. Steve berbalik dan melompat ke dalam jurang, memberi instruksi kepada rekannya untuk mengikutinya. Catelyn menyadari kesombongan musuh dan hanya berkata bahwa Steve sudah memintanya. Dia berlari cepat menuju Predator, siap untuk menyerang. Wei sangat ketakutan, Catelyn bergerak begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengikutinya dengan matanya. Dia menyerang Steve dengan pedangnya, tetapi dia berhasil memblokirnya dengan menciptakan pelindung yang tak tembus di sekeliling dirinya. Menghadapi dia, Steve menyatakan bahwa dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa dia tidak bisa dikalahkan, meskipun dia sedang menghuni tubuh teman mereka. Dia menjelaskan bahwa dia sudah bertarung melawan seorang penjaga dan menciptakan pelindung yang dikalibrasi untuk menahan kekuatan serangan Catelyn, sehingga tidak mungkin Catelyn bisa memecahkannya. Catelyn membalas, mengklaim bahwa dia tak tertandingi di antara Protoss dalam hal kemampuan destruktif. Pelindung itu mulai retak, dan pedangnya semakin dalam menembus penghalang. Steve menyadari bahwa pelindung itu tidak bisa menahan serangannya, karena lebih banyak retakan terbentuk dan pedang itu semakin dalam. Meremehkan kekuatannya, dia tahu sudah waktunya untuk menghindar. Dia berbalik dan mencoba melompat pergi tepat saat pelindungnya pecah. Steve gagal menghindari serangan sepenuhnya, dan Catelyn berhasil melukai pipi Sarah, meninggalkan goresan. Semua energi serangannya mengenai tanah. Predator itu melarikan diri dengan hanya sedikit luka, mengakui keberuntungannya. Meskipun Catelyn ahli dengan pedangnya, Steve memperhatikan sesuatu, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikannya dan malah mengubah arah. Jelas dia juga membutuhkan informasi tentang lokasi hadiah cahaya. Menghadapi lawannya, Catelyn menarik pedangnya dari tanah dan berkomentar bahwa serangan pertamanya gagal karena sudah lama dia tidak berlatih dengan pedang. Steve mengenali kata-katanya sebagai kebohongan. Saat dia menarik pedangnya, sebuah retakan kecil muncul di tempat pedangnya menghantam. Area sekitarnya berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Raja Kegelapan terkejut dengan kekuatan Paladin itu, retakan kecil yang disebabkan oleh serangannya meluas menjadi jurang besar. Catelyn menyadari bahwa Steve tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh saat menghuni tubuh ini. Dia mengejeknya, mendesaknya untuk meninggalkan tubuh Sarah dan menghadapi dia dalam wujud aslinya, mengklaim bahwa dia ingin menyaksikan kekuatan penuh Predator tingkat spiritual. Dia mengolok-oloknya lebih lanjut, menyarankan bahwa kepemilikan adalah satu-satunya kemampuan sejati yang dimilikinya. Steve tersenyum mendengar ejekan Catelyn, menolak untuk terpancing. Dia menjawab bahwa selama dia menghuni tubuh ini, Catelyn tidak akan bisa mengalahkannya karena orang yang dia kendalikan sangat berharga bagi kaum mereka. Dia menambahkan bahwa trik kekanak-kanakan Catelyn tidak akan membohonginya. Wei, yang setia pada gurunya, berteriak bahwa mereka tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada Catelyn karena telah merusak bulunya dengan serangannya. Steve merasa malu dengan kebodohan sekutunya, menyadari bahwa Wei meremehkan kekuatan Catelyn. Sang monyet bersiap untuk menyerang, berteriak bahwa mereka unggul jumlah 2-1 dan tidak ada cara Catelyn bisa menang. Catelyn dengan tenang menjawab bahwa dia tidak sendirian. Tiba-tiba, sebuah tendangan kuat menghantam kepala Wei, menghentikan omelannya dan membuatnya terkejut. Itu adalah Ben, yang melompat menjauh dari monyet yang terkapar dan fokus menyerang musuh utama. Dia memanggil Catelyn, mengingatkannya untuk mengikuti rencana. Catelyn mengangguk dan bersiap untuk serangan berikutnya. Steve mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa para penjaga memiliki strategi. Di atasnya, Ben mulai memanggil ratusan bola ungu bercahaya yang dipenuhi energi. Dia menyatakan bahwa energi ini telah dihimpun oleh kegelapan tak terbatas. Dengan menggunakan teknik yang disebut kehancuran seketika, Ben mengarahkan semua energi peledak ke Steve. Bola-bola hantu itu membombardir target dalam rangkaian ledakan yang tak henti, tampaknya tak memberi ruang untuk bertahan hidup. Namun, Predator tingkat spiritual tidak mudah dikalahkan. Steve melindungi dirinya dengan pelindung yang sama,
mengejek Ben karena ketidakhati-hatiannya dan membuang-buang begitu banyak energi yang hanya menghasilkan sedikit lebih dari sekadar mengangkat debu. Steve mengingat sebutan Ben tentang sebuah rencana sebelumnya dan curiga bahwa kelakuan sembrono itu mungkin adalah sebuah tipu daya. Sepenuhnya teralihkan oleh bola-bola itu, Steve gagal menyadari Catelyn yang mendekat ke arahnya. Steve mengenali Catelyn sebagai ancaman yang lebih besar. Dia menyerang dengan pedangnya, tetapi Raja Kegelapan menghindar dengan membalikkan tubuhnya dan melompat menjauh. Saat menghindar, Steve tersenyum, percaya bahwa dia telah menemukan strategi para penjaga. Satu penjaga mengalihkan perhatian dengan serangan lemah sementara yang lebih kuat memberikan pukulan mematikan. Catelyn membetulkannya, mengatakan bahwa asumsi Steve salah. Saat Steve mendarat, dia melihat sosok gelap di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Ben menyergapnya dengan kunci leher, tersenyum dan menyatakan bahwa rencana mereka berhasil. Steve bingung, merasakan kekuatannya terkuras. Bola-bola ungu mulai terbentuk di sekitar tubuh Sarah, menandakan bahwa Ben sedang menyerap energi Steve. Predator itu mengenali aura ini sebagai aura yang pernah dia lawan sebelumnya dan menyadari bahwa Ben adalah pemegang kegelapan tak terbatas. Ben mengonfirmasi kecurigaannya, mengatakan bahwa begitu dia menyerap seluruh energi Steve, dia akan melepaskan tubuh Sarah. Udara di sekitar mereka berputar menjadi sebuah pusaran, dan aura itu semakin menakutkan. Tubuh Sarah memancarkan begitu banyak energi hingga membentuk bola ungu raksasa. Wei menyaksikan dengan ngeri, memahami bahwa kegelapan tak terbatas, yang bahkan ditakuti Steve, berada dalam diri pria ini. Catelyn juga khawatir untuk Ben, tidak yakin apakah dia bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu. Bola itu menyusut, dan sebuah bayangan muncul dari awan debu. Ben melangkah keluar tanpa cedera, membawa Sarah yang kelelahan di pelukannya. Paladin itu sangat gembira dengan kemenangan mereka. Sarah telah diselamatkan tanpa terluka, dan rencana mereka berhasil. Ben dengan hati-hati meletakkan Sarah di samping pohon, menciptakan pelindung di sekelilingnya dengan energi yang dicuri dari Steve untuk memastikan keamanannya. Meskipun Sarah tidak bisa mendengarnya, Ben mengatakan kepadanya untuk beristirahat sementara pertempuran terus berlanjut. Dia menambahkan bahwa dia akan menunggu Sarah pulih sebelum membahas semuanya dengannya. Tiba-tiba, tawa terdengar dari awan asap. Musuh belum kalah, dan sekarang dia bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Steve tertawa, mengatakan betapa beruntungnya dia belajar tidak hanya lokasi hadiah cahaya, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kegelapan tak terbatas. Predator itu muncul dalam wujud aslinya, menyatakan bahwa langit memihaknya hari ini, dengan penuh kegembiraan. Mengangkat tangannya ke langit seolah memanggil Tuhan, dia berseru bahwa dia telah terpilih. Ben membalas bahwa masih terlalu awal untuk merayakan, karena hanya separuh kekuatan predator yang telah diserap. Tidak pasti apakah separuh sisanya cukup untuk membuat Steve kehilangan kegelapan tak terbatas. Predator itu menjawab bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh kemampuan yang sama dan tidak peduli berapa banyak kekuatan yang telah diserap oleh pahlawan. Dia berbalik kepada sekutunya, Wei, dan bertanya apakah dia telah melihat wujud asli gurunya. Monyet itu tersenyum dan menjawab bahwa Steve adalah penguasa dunia bawah dan bisa mengendalikan jiwa-jiwa dari kerajaan bayangan. Mereka tidak datang untuk menghindari penganiayaan, sebaliknya, pemakaman penjaga adalah penjara Steve di bawah dunia. Di sini, tak terhitung jiwa yang menjadi budaknya, melayani sebagai sumber kekuatannya, menjadikannya tak terkalahkan di domain ini. Catelyn terkejut dengan kekuatan musuh, tetapi Ben tetap tak tergoyahkan. Dia menyatakan bahwa hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan, menghadapi predator dan menyelesaikan misi mereka. Sementara itu, di dalam pemakaman penjaga, Joseph berjalan melalui hutan dengan sebuah tas yang terayun di bahunya. Dia melewati sebuah pohon dan dengan ringan mengetuknya, membuatnya jatuh seperti ranting rapuh karena aura mengerikan dari sang mentor, meskipun Joseph tidak memperdulikannya. Dia melanjutkan, menemui sebuah batu besar, yang langsung terbelah hanya dengan aura yang dipancarkannya saat berjalan. Dia mengukir lubang besar melalui batu itu dan mendekati keluar. Setelah keluar, penghalang hancur, tetapi Joseph mengabaikannya, menganggapnya sebagai hal yang biasa. Pikirannya hanya tertuju pada tempat yang telah dia tuju. Saat dia berjalan di malam hari, dia melihat ratusan jiwa terbang ke satu arah.
Joseph terkejut karena dia pernah melakukan hal ini sebelumnya. Dia menyadari bahwa pendidikannya tidak sia-sia dan bahwa kini mereka memutuskan untuk membantunya melarikan diri. Ribuan roh menjawab panggilan Steve, berbondong-bondong kepadanya untuk memberikan energi. Ben terkejut dengan jumlah roh yang begitu banyak, menyadari betapa banyak orang yang harus dihancurkan predator itu. Catelyn mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan jiwa-jiwa ini diserap oleh Raja Kegelapan, karena itu akan berarti kekalahan mereka. Tapi sudah terlambat, Steve mulai menyerap semua jiwa untuk mempertahankan keberadaannya. Jumlah orang yang telah dia bunuh menyebabkan tubuhnya membengkak saat dia mengonsumsi energi mereka. Para pahlawan tidak tahan untuk menyaksikan dan memutuskan untuk menyerang musuh. Wei menghalangi jalan mereka, berusaha membeli waktu untuk kelahiran kembali tuannya. Catelyn, yang tidak terpengaruh oleh ejekan monyet itu, menyatakan bahwa dia sendiri yang membawa ini pada dirinya. Wei tidak memperhitungkan kecepatan Catelyn. Dalam sekejap, dia mengalahkan predator tingkat iblis. Monyet itu terlalu lambat dibandingkan dengan dirinya, dan pertarungan pun berakhir dengan cepat. Para pahlawan maju menuju Steve, meninggalkan Wei yang gemetar di tanah. Namun, mereka sudah terlambat. Meskipun begitu, monyet itu berhasil menahan mereka sebentar. Steve menyerap setiap jiwa, dan energi luar biasa menyebabkan tubuhnya membengkak menjadi bola raksasa yang menggantung di udara. Bola itu tumbuh dan mulai retak. Predator itu merasakan kekuatan tak terbatas mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, bola itu meledak karena energi yang luar biasa, menyelimuti tempat terbuka dengan kabut biru. Ben terkejut dengan apa yang dia lihat, tidak menyangka predator itu akan meledak. Catelyn memperingatkannya untuk tidak bersantai, karena ledakan itu tidak mematikan. Steve muncul kembali di depan mereka sebagai predator tingkat spiritual dalam wujud penyerap jiwa. Tanpa membuang waktu, dia mengarahkan serangannya ke arah para pahlawan. Ben siap, menggunakan pelindung yang telah dia ambil sebelumnya. Dia memberitahu Catelyn untuk tetap berada di belakangnya. Ledakan besar mengikuti. Energi yang dilepaskan membentuk bola biru, melingkupi lokasi tim mereka. Ledakan itu meninggalkan kawah besar dengan bola yang terlindungi di tengah, salah satu kemampuan Ben. Dia menyadari bahwa tanpa pelindung itu, mereka pasti akan hancur. Steve meluncurkan lonjakan besar energi dengan satu gerakan. Apakah ini kekuatan penuhnya? Pelindung itu mulai retak, dan Ben menyadari bahwa kemampuannya sudah mencapai batas. Dia memperingatkan Catelyn untuk menghindari serangan berikutnya, tetapi Catelyn yakin Ben, yang baru saja menjadi penjaga, akan melindunginya. Dengan cepat maju, Ben terbukti dapat diandalkan dalam momen-momen kritis, meskipun kurang pengalaman. Steve mengambang di udara, frustrasi karena serangannya tidak mengenai para pahlawan. Dia merasa kekuatannya hanya berada di 70% dan tidak mengerti mengapa. Predator itu tiba-tiba teringat pada Joseph, yang telah dia penjarakan di ruang bawah tanahnya. Dia mengira ini mungkin penyebabnya. Suara datang dari belakang Steve, suara pohon yang jatuh seperti ranting rapuh di bawah tekanan. Joseph muncul dari hutan, menyatakan bahwa dia sudah lelah berjalan dalam kegelapan, dan akhirnya menemukan jalan keluar. Steve terkejut bahwa penjaga itu berhasil bertahan hidup. Dia bertanya apakah Joseph adalah orang bodoh yang baru-baru ini menyerangnya. Seperti biasa, wajah Joseph tetap tanpa ekspresi. Dia bertanya pada predator itu siapa dia. Steve tersenyum, mengatakan betapa mengejutkannya bagaimana penjaga itu begitu cepat melupakan dirinya. Joseph menjawab bahwa dia tidak mengerti apa yang dibicarakan predator itu, karena mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Raja Kegelapan menyadari pria ini agak sederhana dan langsung bertanya apa yang telah dia lakukan pada budak-budak roh miliknya. Joseph dengan tenang menjawab bahwa jika Steve merujuk pada roh-roh di hutan, dia telah memberikan pelajaran pada mereka dan berdoa untuk kedamaian mereka. Steve menjadi marah. Dia tidak menyangka bahwa dengan memenjarakan penjaga itu, dia akan kehilangan begitu banyak jiwa yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Marah, dia melompat ke udara untuk menyerang pria yang telah merusak rencananya. Raja Kegelapan bergerak cepat, dan Joseph gagal menghindari pukulannya. Pukulan Steve mengenai wajah Joseph, membuatnya terlempar ke samping. Pria itu jatuh ke tanah tetapi tidak melepaskan tas misteriusnya, yang tampaknya menyimpan sesuatu yang penting baginya. Steve menyatakan bahwa meskipun hanya dengan 70% kekuatannya yang tersisa,
Itu sudah cukup untuk mengalahkan para penjaga. Joseph bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, tidak terpengaruh oleh serangan predator itu. Dia mengatakan pada Steve bahwa pukulannya lemah dan menawarkan untuk menunjukkan kekuatan sejati jika diberi kesempatan. Namun, dia menambahkan, itu harus ditunda karena dia sedang terburu-buru menuju Protoss untuk mencari tahu siapa yang telah melukai muridnya. Tim para pahlawan tiba, memberitahu Joseph bahwa dia tidak perlu pergi ke Protoss lagi karena orang yang dia cari ada di sana. Ben menunjuk ke Steve, menjelaskan bahwa tidak hanya Steve telah menggunakan tubuh Adam, tetapi anak itu juga menderita cedera parah. Untungnya, Kevin telah menyelamatkan Adam. Joseph merenungkan informasi itu dan memutuskan tindakan selanjutnya. Dia bertanya pada Steve apakah mereka pernah bertemu di luar arena. Steve menjawab dengan afirmatif, meskipun Joseph tidak langsung mengenalinya. Raja Kegelapan tersenyum mengejek, mengatakan bahwa tidak mengherankan jika Joseph tidak ingat, mengingat kepalanya yang kosong. Tiba-tiba, tas yang dipegang Joseph terbang menuju Steve, tetapi penjaga itu tidak melepaskannya. Steve memblokir tas itu dengan tangannya dan segera mendeteksi bau busuk yang keluar dari tas tersebut. Dia bertanya pada Joseph apa yang ada di dalamnya. Joseph memberikan pukulan kuat ke perut Steve dan dengan bercanda mengatakan bahwa tas itu berisi pakaian dalam cadangannya. Kemudian, dia menendang Steve di wajah, mengirimnya terbang ke udara. Saat terbang, Steve bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Asap merah mulai menyelimuti Joseph saat dia berdiri, berkonsentrasi untuk membangkitkan kekuatannya. Sang penjaga mengaum, melepaskan energinya. Itu adalah jalan keputusasaan, sebuah sikap semangat bertarung. Kekuatan Joseph terwujud melalui otot-otot yang berdenyut. Dia berteriak bahwa hanya dia yang berhak membunuh muridnya. Dengan kata-kata itu, Joseph menyerang Steve, bertekad untuk mengakhiri pertarungan sebelum predator itu bisa mendarat. Auranya yang berputar dan intens membentuk bentuk naga yang meluncur menuju Steve. Menyadari kekuatan di balik serangan ini, Steve mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dia akan menerima seluruh kekuatan serangan itu. Ben terkejut dengan kekuatan penjaga peringkat es itu. Dia merasa Joseph lebih mirip monster, dengan kemampuan yang begitu mengesankan. Saat debu dari serangan mereda, sisa tubuh Steve yang robek terlihat. Predator itu mengakui bahwa serangan Joseph berhasil menembus pelindung hidupnya. Armor ini, yang terbuat dari jiwa manusia, bisa menahan hingga 3 serangan mematikan, menjadikannya sulit untuk diperbaiki. Dengan marah, Steve mulai mengumpulkan energi, meneriakkan kekesalannya kepada penjaga tersebut. Joseph tersenyum sinis, membalas bahwa perasaan itu saling mengerti. Sementara itu, ketenangan fajar turun di atas Gunung Suci, dan pagi pun tiba. Sebuah alarm berbunyi keras, suara rekaman Eliza yang berteriak agar ayahnya bangun. Dengan sekali sapuan tangan, Kevin menghancurkan perangkat mengganggu itu yang membangunkan tidurnya. Masih terbaring di tempat tidur, setengah sadar dan mengenakan piyama konyol, dia menggerutu tentang orang bodoh yang menciptakan alarm. Dengan enggan, dia bangkit untuk memulai harinya, menyikat giginya sebagai bagian dari ritual paginya. Setelah berkumur, dia merasa sedikit lebih terjaga dan mengambil segelas teh susu favoritnya. Sambil duduk di toilet dan meminum tehnya, Kevin berteriak memanggil Eliza, mengeluh karena lapar dan bertanya apakah sarapan sudah siap. Dia memanggilnya, tetapi tidak ada respon. Setelah selesai, dia pergi ke dapur, di mana dia menemukan sarapan siap dan sebuah catatan di meja. Catatan itu dari Eliza, yang mengatakan dia harus makan sendiri karena dia pergi dengan Adam dan tidak perlu khawatir. Kevin mengambil roti untuk sarapan, berpikir bahwa putrinya keras kepala, tetapi patut dihargai karena mampu mengatur semuanya sendiri. Sementara itu, burung Phoenix Eliza terbang cepat melintasi langit menuju hutan tempat para penjaga telah pergi. Seluruh kru Ben dan Adam berada di atas kapal biru, menuju untuk membantu dia. Setiap anggota sedang berpikir mendalam. Jenna khawatir tentang pemimpin mereka dan Leia yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Sarah. Dia tidak bisa duduk diam. Eliza tidak menyangka akan merasa begitu khawatir tentang kemungkinan kehilangan dia. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika yang terburuk terjadi. Lucy, di sisi lain, murka karena Ben ikut dalam misi bersama Leia tanpa mengundangnya. Itu terasa tidak adil.
Vanessa berspekulasi bahwa Dean Lee mungkin mengikuti mereka, menyarankan agar berhati-hati. Adam merasa canggung di sekitar wanita-wanita cantik itu dan iri pada Ben yang berhasil dekat dengan mereka. Beberapa saat kemudian, tim pendukung baru tiba di medan pertempuran awal. Adam terkagum-kagum melihat semua pohon yang ditebang dan bertanya apakah Leia bisa saja yang melakukannya. Jenna menjawab bahwa kemungkinan itu bukan gayanya. Pada saat itu, mereka melihat Leia, yang senang melihat burung putri raja itu. Jenna mendarat di depan temannya dan bertanya di mana pemimpin mereka dan mengapa mereka tidak bersama. Leia menjelaskan bahwa dia tertunda. Jessica muncul di belakang wanita-wanita itu, setelah mengikuti penjaga Ben sepanjang jalan. Leia bertanya mengapa Jessica mengikutinya, meskipun sudah dimaafkan. Jessica berkata bahwa dia tidak ingin bertarung lagi. Ini adalah salah Leia karena dia berada dalam keadaan ini, jadi sekarang dia menyalahkan Leia atas sucubus itu. Jenna tetap berhati-hati karena aura predator Jessica, meskipun tampaknya berbeda sekarang. Leia mengonfirmasi bahwa Jessica memang seorang predator, tetapi setelah dikalahkan, dia tidak mati. Sebaliknya, dia sekarang mengikuti Leia, mungkin karena batu yang tertanam di dada pedang wanita itu, yang tampaknya telah menghapus ingatan sucubus itu. Eliza turun dari Phoenix dan menyela percakapan wanita-wanita itu. Dia menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari pemurnian, sesuatu yang dia dengar dari ayahnya. Itu adalah kekuatan dari hadiah cahaya. Leia terkejut bahwa artefak itu ada pada Eliza, dan Eliza menjawab bahwa Sarah, dalam kecemasannya, pasti memutuskan untuk menyembunyikannya bersama temannya. Pemurnian menghilangkan efek negatif tetapi juga bisa menghapus ingatan. Itulah sebabnya darah dari predator itu tidak lagi haus darah. Ini berarti dia bukan lagi predator murni, karena dulunya dia manusia. Sekarang bahwa kelemahan besar itu hilang, salah jika menyebutnya predator. Eliza berbalik ke wanita malang itu dan tiba-tiba mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu, badai salju mulai turun di puncak Gunung Suci. Kevin menggoyangkan kantuk paginya dan perlahan-lahan melangkah keluar dari rumah. Dia berpikir dalam hati bahwa dia sudah lama ingin pensiun, tetapi kedamaian belum datang dalam hidupnya. Sementara itu, pertempuran terus berlanjut di perbatasan penjaga. Joseph terus menyerang lawannya, karena kecepatan serangannya, hanya percikan merah yang bisa dilihat di langit. Percikan itu muncul setiap kali Joseph menyerang monster, hanya untuk diblokir. Catelyn juga tidak ketinggalan, mencoba menyerang predator dengan serangan ilahi, tetapi juga gagal. Ben berdiri di tempat terbuka, mengamati. Dia berpikir ada yang tidak beres, karena pada awalnya predator kesulitan melawan Joseph. Tetapi sekarang, Steve dengan mudah melawan kedua penjaga sekaligus, yang akan menjadi masalah. Pahlawan itu berbalik ke monyet yang telah dikalahkan Catelyn dengan satu pukulan. Ben menyadari bahwa dia perlu berpikir dan mencari solusi atau mereka akan kalah. Steve menyilangkan tangannya, mengumpulkan energi jiwanya untuk serangan. Dia menggunakan ledakan terkutuk, mendorong kedua pejuang mundur, sesuatu yang tidak pernah bisa dia hindari sebelumnya. Joseph jatuh ke lutut, hampir tidak bisa menjaga keseimbangan. Dia menyadari bahwa monster itu semakin kuat. Wanita itu jatuh dengan anggun ke tangannya dan membalas bahwa dia berpikir hal yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan seperti ini. Steve mengejek musuh-musuhnya, mengatakan bahwa para penjaga mungkin bertanya-tanya mengapa dia semakin kuat. Intinya adalah ada perbedaan antara jenis kelamin, dia adalah predator, dan manusia tidak bisa menandinginya. Tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa monster itu sedang berbohong dan apa yang dia katakan tidak benar. Ben mengerti apa yang sedang terjadi. Steve telah menyerap begitu banyak jiwa, tetapi akan membutuhkan waktu sebelum energi mereka bisa diserap. Jika dia telah mempelajari sebagian darinya, seiring berjalannya pertempuran, monster itu hanya akan semakin berubah. Steve menjawab bahwa dia bukan orang bodoh dan penasaran bagaimana pria itu bisa menebak kemampuan predator tersebut. Ben menjawab bahwa dia menebak karena dia sendiri memiliki kemampuan iblis. Tiba-tiba, dua salinan Ben muncul di belakang Steve, siap untuk menyerang. Monster itu melepaskan energinya dengan gerakan tangan, menghancurkan kedua salinan Ben. Dia bertanya kepada pria itu apakah teknik cloning Woi adalah kemampuan iblis yang dia maksudkan. Setelah kata-kata itu,
Monster itu memfokuskan sinar jiwanya ke arah pahlawan yang berdiri di lapangan terbuka. Serangan itu mengenai perut Ben, membakar bagian dalam tubuhnya dari dalam. Kedua penjaga peringkat es terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyangka pahlawan itu akan dikalahkan dengan cara seperti ini. Steve menarik pria itu ke arahnya dan mengatakan bahwa dia perlu menyedot jiwa Woi. Karena pahlawan itu terburu-buru untuk mati, Steve akan membantunya dalam hal itu. Namun, tepat ketika Ben tampak dekat dengan kematian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dari mana monster itu mendapatkan ide bahwa ini adalah yang asli. Salinan pahlawan itu menghilang begitu saja, mengejutkan musuhnya. Steve berbalik, tetapi sudah terlambat. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Ben berada di belakangnya, dan pada saat itu, pahlawan itu menggunakan kemampuan meraihnya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan Steve mendapati dirinya berada di dalam jurang yang tak dapat ditembus, dipenuhi dengan ribuan mata. Dia marah karena tidak bisa memahami mengapa dia tidak bisa bergerak, dan mata-mata yang mengamatinya membuatnya merasa takut. Para penjaga juga melihat jurang ketakutan ini. Joseph berpikir itu hanya ilusi, tetapi Catelyn tidak setuju. Dia menjelaskan bahwa ini adalah mata Asura. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa menonaktifkan musuh dengan menggunakan rasa takut. Dia tidak menyangka Ben memiliki kekuatan seperti itu. Pria itu memberitahu monster bahwa dia belum menggunakan kekuatan ini, tetapi Steve telah memaksanya untuk menggunakannya karena jika dia tidak menghabisinya, orang lain akan menderita. Ben mengumpulkan seluruh energi iblis dan memerintahkan agar kekuatannya dilepaskan. Tiba-tiba, pakaiannya robek, dan aura ungu muncul dari punggungnya, membentuk bentuk tertentu. Itu adalah 6 lengan Asura, yang lebih besar darinya.